Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik dan tanda vital. Pemeriksaan fisik adalah tindakan di mana kita menganalisa dan mensintesa informasi yang terkumpul dalam rangka mengambil keputusan tentang status kesehatan pasien. Ada 4 teknik utama yang digunakan dalam pemeriksaan fisik. Ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pemeriksaan fisik tujuannya adalah untuk mengumpulkan data tentang kesehatan pasien, menambah informasi atau menyangkal data yang diperoleh dari riwayat pasien, mengidentifikasi masalah pasien, menilai perubahan status pasien, serta untuk mengevaluasi melaksanakan tindakan yang telah diberikan. Teknik dasar yang pertama adalah inspeksi dengan pengamatan atau observasi. Palpasi adalah dengan indera peraba yaitu tangan, palmar jari, mengkaji posisi tekstur, suhu bagian belakang tangan dan jari. Jadi pada saat kita akan meraba panas, kadang juga kita menggunakan tangan kita. Walaupun itu tidak akurat, tetap akuratnya adalah dengan menggunakan termometer. Kemudian perkusi, pengetukan bagian tubuh dengan menggunakan ujung jari. Ini untuk mengetahui ukuran, batasan, konsistensi, dan cairan dalam rongga tubuh. Hasilnya bisa sonor, ini hasil untuk perkusi paru normal, pekak itu untuk perkusi otot karena jaringan padat, timpani itu di perkusi abdomen atau di bagian perut. Auskultasi adalah mendengarkan bunyi yang dihasilkan tubuh dengan menggunakan stetoskop. Kemudian pemeriksaan kesadaran. Komposmetis adalah kesadaran penuh dengan memberikan respon cukup terhadap stimulus yang diberikan. Apatis, jika anak mengalami acuh tak acuh terhadap keadaan sekitarnya. Somnolen, anak atau pasien memiliki kesadaran yang lebih rendah ditandai dengan mengantuk, selalu ingin tidur, tidak responsif terhadap rangsangan, baik itu ringan ataupun diberikan respon terhadap rangsangan yang kuat. Sopor, ini tidak memberikan respon ringan ataupun sedang, tetapi masih memberikan respon sedikit terhadap rangsangan yang kuat dengan adanya refleks pupil terhadap cahaya. Misalkan pasien yang koma diberi senter di matanya, maka pupilnya akan mengecil. Koma tidak dapat bereaksi terhadap rangsangan apapun sehingga refleks pupil pun tidak ada. Delirium, tingkat kesadaran sering di bawah sadar ditandai dengan disorientasi, sangat iritatif, kacau, dan salah persepsi terhadap rangsangan sensorik. Kemudian tanda-tanda vital. Ini ada mengukur tekanan darah, mengukur suhu tubuh, mengukur respirasi, dan mengukur denyut nadi. Pengukuran tanda vital adalah pengukuran suhu, nadi, tekanan darah, dan frekuensi pernapasan. Sering disebut dengan pemeriksaan TTV. Maka harus diukur. Tanda vital merupakan indikator dari status kesehatan seseorang. Tanda vital, cara cepat dan efisien untuk memantau kondisi klien atau mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi respon pasien terhadap intervensi. Batas normal tanda vital orang dewasa, suhu 36 sampai 38. Untuk oral atau mulut rata-rata 37, rektal rata-rata 37,5, aksila atau di ketiak 36, nadi 60 sampai 100 kali per menit, pernafasan 12 sampai 20 kali per menit, tekanan darah rata-rata 120 per 80 mm Hg, hipertensi sistolik di atas 140 mm Hg, diastolik di atas 90 mm Hg. Hipotensi adalah keadaan sistolik di bawah 90 mm Hg dengan tanda-tanda pusing dan peningkatan nadi. Pedoman mengukur tanda vital.
Pengkajian tanda vital di layanan kesehatan dilakukan oleh tenaga medis, misalkan dengan mengukur, menginterpretasikan, dan membuat keputusan intervensi. Peralatan harus dicek dulu dan berfungsi dengan baik agar hasilnya adalah akurat. Peralatan dipilih berdasarkan kondisi dan karakteristik pasien, misal manset untuk dewasa dan manset untuk anak-anak berbeda. Mengetahui nilai normal tanda vital, jadi setelah diperiksa tanda vital yang sudah diperoleh diberitahukan ke pasien itu termasuk normal atau tidak. Mengetahui riwayat medis, terapi obat-obatan dari pasien. Meminimalkan faktor lingkungan yang mempengaruhi tanda vital. Suhu tubuh, tujuannya adalah untuk mengukur suhu pasien, menentukan status kesehatan atau diagnosa, menentukan intervensi atau langkah-langkah selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, usia, olahraga, kadar hormon, kemudian denyut jantung, stres, lingkungan, perubahan suhu, demam, kelelahan, hipertermia atau suhu yang berlebihan, hipotermia atau suhu yang kurang. Dilakukan setiap pasien baru, bisa setiap hari, sewaktu-waktu, atau jika di tempat pengukuran di oral atau mulut, rektal atau dubur atau anus, aksila atau ketiak. Yang paling sering dilakukan adalah di aksila. Harus dicermati, alat untuk pemeriksaan suhu ini berbeda-beda, jadi bentuknya berbeda. Jenis termometer, termometer air raksa atau kaca, termometer elektrik atau digital. Derajat pengukur suhu bisa menggunakan Celcius atau Fahrenheit. Pengukuran suhu di ketiak, ini cara-caranya: alat didekatkan, pasien diberitahu, lengan baju dibuka, ketiaknya dikeringkan dulu dengan tisu atau kasa. Termometernya dicek di posisi 0, kemudian letakkan termometer di tengah ketiak dan dijepit. Tunggu kurang lebih 10 menit, kemudian dibaca dan dicatat. Termometer dibersihkan dan dikeringkan, air raksa diturunkan kembali ke angka 0. Pada mulut, pasien harus punya termometer sendiri, jangan dicampur dengan yang lain. Kemudian diberitahu apa yang akan dilakukan. Mulut dibuka, letakkan di bawah lidah, mulut dikatupkan kurang lebih 5 menit, bernafas melalui hidung. Setelah 5 menit diangkat, dibaca, kemudian dicatat atau didokumentasikan. Pengukuran pada mulut harus dilakukan pada pasien tidak boleh minum air panas atau dingin karena akan mempengaruhi hasil. Hanya dilakukan pada orang yang dewasa. Pengukuran suhu pada rektal, alat-alat disiapkan, pasien diberitahu, dimiringkan posisi sim, turunkan pakaian, termometer diolesi vaselin, masukkan ke anus, tunggu 3 menit, keluarkan, dibersihkan, kemudian catat dan dokumentasi. Tetapi perlu diperhatikan, untuk termometer sekarang sudah ada alat untuk pengukuran dengan menggunakan inframerah, jadi tidak harus menempel ke suhu pasien. Pengukuran nadi. Nadi adalah aliran darah yang menonjol dan dapat diraba di berbagai tempat pada tubuh. Nadi merupakan indikator status sirkulasi. Sirkulasi adalah perputaran darah ke seluruh tubuh pada saat metabolisme. Agar sel berfungsi dengan normal, maka aliran darah ini harus terus-menerus ke sel-sel yang membutuhkan. Denyut nadi dikaji di arteri, kemudian paling mudah diraba adalah arteri radialis dan karotid. Ini contoh gambarnya di tangan dan di leher. Yang paling sering adalah arteri. Lokasi titik nadi pada tubuh, beberapa titik yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan nadi.
misalkan di temporal, bagian kepala, paroti di leher, apikal di bagian dada, brachial ada di lengan atas, radial ada di lengan bagian bawah, dan ulnar, femoral ada di paha, popliteal, tibialis kaki, atau dorsalis pedis. Ini beberapa lokasi nadi untuk mengkaji denyut nadi. Tujuan adalah untuk mengetahui pekerjaan jantung, membantu menentukan diagnosa, menentukan langkah perawatan dan pengobatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi nadi adanya latihan fisik, suhu, emosi, obat-obatan, hemoragi atau perdarahan, perubahan postur, dan gangguan. Bagaimana cara kerja pada saat kita mengukur nadi? Alat-alat yang dibutuhkan adalah jam tangan ada detiknya atau menggunakan stopwatch. Kemudian persiapan pasien diberitahu agar rileks, tidak cemas. Pengukuran bersamaan dengan pengukuran suhu. Posisi pasien tiduran atau duduk, menghitung nadi dengan jari telunjuk dan jari tengah seperti yang tadi ada di gambar. Tekanan pada arteri tidak usah terlalu kuat. Lama menghitung, kalau dulu adalah setengah menit dikalikan 10, kalikan 2, tapi sekarang lebih recommended dihitung 1 menit penuh. Jadi dihitung 1 menit penuh. Pada anak-anak tetap sama, dihitung dalam 1 menit penuh. Walaupun nanti di lahan mungkin ada aplikasi yang sedikit berbeda, tapi tetap secara teori dihitung 1 menit penuh secara lengkap. Pada waktu menghitung denyut nadi, perhatikan volume, teratur atau tidak, keras lemahnya tekanan, jumlah dalam per menit. Jangan menghitung nadi jika tangan baru memegang es, jadi dalam kondisi netral. Setelah selesai cuci tangan, semua tindakan sebelum dan setelahnya harus dibiasakan cuci tangan. Selalu berkomunikasi dengan pasien. Denyut nadi normal, ini kalau kita masuk usia dewasa 60 sampai 100, ya, kalau bayi 120 sampai 160. Jadi dari bayi sampai dewasa secara normal akan berbeda. Macam pola nadi, bradikardi, frekuensi nadi lambat, tachikardi, frekuensi nadi meningkat, sinus aritmia, frekuensi nadi meningkat selama inspirasi, kemudian menurun selama ekspirasi, normal selama tidur. Pulsus paradoxus, kekuatan nadi menurun dengan inspirasi. Mengkaji pernafasan. Pernafasan adalah tanda vital yang mudah dikaji, namun kadang harus hati-hati karena kalau kita memberitahu, pasien kadang menjadi tidak asli hasilnya, dibuat-buat. Jadi tidak usah diberitahu pada saat Anda mengukur nadi sambil menghitung pernafasan 1 menit penuh, memperhatikan gerakan dinding dada. 1 kali inspirasi menarik nafas dan 1 kali ekspirasi mengeluarkan nafas dalam 1 menit. 1 kali hitungan adalah inspirasi dan ekspirasi. Ini adalah untuk mengetahui jumlah pernafasan dalam 1 menit, mengetahui keadaan umum pasien, dan menentukan diagnosis. Dilakukan pada pasien yang dirawat, kemudian pada pasien dengan penyakit paru-paru atau pernafasan, pada pasien setelah pembedahan dan narkosa umum, sewaktu-waktu bila dianggap perlu. Pengukuran pernafasan, alat yang digunakan adalah jam tangan, ada yang detikannya, stopwatch. Pengukurannya bersamaan dengan menghitung suhu dan setelah menghitung nadi, menghitungnya dalam 1 menit, hasil dicatat dan didokumentasikan. Pastikan dada dapat dilihat dengan jelas. Jadi pernafasan orang dewasa adalah pernafasan dada. Buka baju bagian dada jika diperlukan. Letakkan tangan klien dalam posisi rileks, tidak menghalangi dada bila di samping.
Kemudian tangan pemeriksa di atas dada pasien. Hitung frekuensi selama 1 menit penuh. Jadi bukan 30 detik sekali 2 ya, tapi dalam 1 menit penuh. Pernafasan normal bayi baru lahir 35 sampai 40, tapi kalau jika dewasa 12 sampai 20. Jadi berbeda antara setiap usia. Ini beberapa gangguan pola pernafasan. Ada bradipnu, tachipnu, hiperpnu, apnu, hiperventilasi, hipoventilasi, Cheyne-Stokes, Kussmaul, dan Biot. Faktor yang mempengaruhi pernafasan adalah olahraga, nyeri akut, ansietas, merokok, anemi, posisi tubuh, pengobatan atau medikasi, atau mungkin ada trauma di otak. Kemudian pengukuran tekanan darah adalah kekuatan lateral pada dinding arteri oleh darah yang didorong dengan tekanan jantung. Secara fisiologi, tekanan darah menggambarkan intoleransi dari curah jantung, tahanan vaskular perifer, volume darah, viskositas darah, dan elastisitas arteri. Jadi fungsi jantung adalah volume darah yang dipompa ke jantung dalam 1 menit. Volume darah normal adalah 5 liter atau 5000 cc. Jika volume darah meningkat, tekanan dinding arteri meningkat, tekanan darah meningkat. Misalnya pada infus yang dirujuk atau terlalu cepat, nah ini juga akan mempengaruhi kerja jantung. Bila volume darah menurun, misalkan pada perdarahan atau dehidrasi, tekanan darah juga akan turun. Viskositas, kekentalan darah mempengaruhi kemudahan aliran darah melewati pembuluh yang kecil. Hematokrit atau persentase sel darah merah dalam darah. Hematokrit menentukan viskositas atau kekentalan darah. Jika hematokrit meningkat, maka aliran darah lambat, tekanan darah menjadi naik. Elastisitas arteri. Dalam keadaan normal, dinding arteri elastis. Pada dinding arteri yang kaku bisa menaikkan tekanan sistolik. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah, usia, stres, pengobatan. Misalkan ada variasi diurnal, artinya di sini ada variasi atau kegiatan. Kemudian jenis kelamin, hipertensi dan hipotensi. Tekanan darah rata-rata semakin lansia justru akan semakin tinggi, berbeda dengan nilai normal yang lain. Kalau nafas, denyut nadi justru pada saat bayi lebih meningkat. Tapi kalau untuk anak-anak bayi memang tekanan darah tidak terlalu diperiksa. Lebih recommended adalah usia dewasa. Nah, kalau kita dewasa normalnya 120/80, lansia kalau 140/90 itu masih dalam kadar normal. Mengukur tekanan darah adalah mengukur desakan darah pada dinding arteri. Tujuannya adalah untuk mengetahui pekerjaan jantung, menentukan diagnosa, membantu penetapan terapi atau yang diukur adalah setiap pasien baru, kemudian pasien dengan berbagai penyakit, pasien gawat, hipertensi, penyakit berat, dan lainnya. Jadi intinya setiap pasien harus diukur tekanan darah dan tanda-tanda vital. Cara pengukuran, persiapan alat, tensimeter, stetoskop, dan buku catatan. Pasien diberitahu lengan baju dibuka, digulung, manset dipasang pada lengan atas, jangan terlalu kuat atau terlalu longgar. Denyut nadi brachialisnya diraba, skop ditutup, pengunci air raksa dibuka. Jadi ini untuk yang air raksa, tapi kalau yang jarum berbeda lagi. Nanti pada saat kita akan semester selanjutnya skillet, maka akan langsung praktek ya kepada teman untuk mengukur tekanan darah.
Kemudian didengarkan untuk denyut pertama disebut dengan sistol dan denyut terakhir disebut dengan diastol. Hasilnya dicatat. Beritahu hasil kamu. Yang perlu diperhatikan, tensimeter harus dalam keadaan baik. Kemudian letak tensimeter harus datar. Memasang mansetnya juga tepat, tidak menutupi arteri brachialis, tidak terlalu kencang atau tidak terlalu kendor. Menekankan stetoskop tidak terlalu keras. Sebelum menutup tensimeter, masukkan dulu air raksa ke dalam reservoir dan tutup secara keras. Memang secara pemeriksaan pengukuran dengan air raksa dibanding jarum lebih baik. Ini beberapa hal yang kita pelajari untuk pemeriksaan fisik